warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar hukum kolom. Di sini sendiri nama saya Ananta Gistia Sudiartama dengan NIM 67052021111 dan juga teman saya Binsar. Nama saya Binsar Manurung dengan NIM 6705-2008. Saya Noveni Anastasia Gultom dengan NIM 6705-2020-50. Saya Rizan Ahmad dengan NIM 6705-204040. Oke, next selanjutnya. Oke, yang pertama sejarah hukum kolom. Penemuan hukum kolom pertama kali ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Ia berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua muatan listrik, besar muatan listrik, dan jarak antara dua muatan listrik dengan menggunakan neraca puntir. Apabila bola kecil diberi muatan listrik sejenis, maka kedua bola tolak menolak besarnya gaya tolak menolak sebanding dengan besar sudut puntiran kawat kecil yang dapat dibaca pada skala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Binsar. Hukum kolom adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan antara jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Novi. Di sini terdapat rumus hukum kolom, di mana F adalah gaya kolom, K konstanta kolom, 1 sama dengan muatan listrik 1, Q2 sama dengan muatan listrik 2, R sama dengan jarak antara kedua muatan listrik. Dari persamaan hukum kolom tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta kolom K akan bergantung pada satuan yang dipilih. Di samping itu, satuan SI pada muatan adalah kolom, dan konstanta kolom K dalam sistem SI memiliki satuan. Semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Semakin dekat jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizan. Baik, bunyi hukum kolom. Berdasarkan penemuan Charles Augustin de Coulomb, maka bunyi dari hukum kolom adalah sebagai berikut. Gaya pada muatan akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis, dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Ini contoh gambaran dari hukum kolom. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anenta. Nah, jadi ini ada video tentang percobaan dari hukum kolom sendiri. Saya akan menunjukkan mengenai percobaan sederhana dari hukum kolom. Hukum kolom adalah gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik yang sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Langsung saja kita masuk ke dalam percobaannya. Di sini terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama kita memerlukan gunting. Yang kedua kita memerlukan 2 buah pipet. Lalu yang ketiga sebuah tisu. Yang keempat benang. Dan yang kelima adalah penggaris dengan ukuran 30 cm. Yang pertama kita ukur dulu benang sepanjang 30 cm. Setelah diikat, maka kita akan mengukur letak benang pada tengah pipet. Karena panjang pipetnya 24 cm, maka kita meletakkan benangnya di 12 cm. Gosokkan kedua ujung pipet secara bersamaan menggunakan tisu. Dekatkan kedua ujung pipet secara bersamaan dan lihatlah hasilnya. Terlihat bahwa ujung pipet pertama menjauhi pipet kedua karena memiliki gaya tolak-menolak. Ketika
Jika kedua ujung sedotan digosokkan pada tisu, maka muatan netral berubah menjadi muatan listrik. Karena elektron tisu berpindah ke sedotan ketika kedua ujung berdekatan, sehingga terjadilah gaya tolak-menolak seperti tadi. Karena muatannya sama jenis, sehingga hal tersebut dinamakan sebagai hukum Coulomb. Jadi kesimpulannya adalah suatu benda dikatakan muatan negatif jika kelebihan elektron, sedangkan suatu benda dikatakan bermuatan positif jika kelebihan proton. Dua buah benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak, dan begitu pula sebaliknya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari hukum Coulomb sendiri adalah hukum yang menjelaskan hubungan antar gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Baiklah, mungkin segitu saja dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.